Gitu. Dan sekeluarga gitu nggak? Hah? Sekeluarga. Cuma kalau tadi pertanyaan lu nanya perasaan di ketika tolak kecewa apa enggak, itu menurut lu pertanyaan aneh sih. Lu gitu apa? Iya, Pak. Dia waktu itu di kelas sampai jadi nabi ya. Iya, betul. Benar. Kita itu lagi stres ya, teman-teman. Syaratnya susahnya masuk. Jujur kalau aku bisa bilang ya, aku tuh lebih susah masuk ISTEC daripada masuk UIN kayak gitu. Karena apa? Karena Kita dengan siapa, Jis? Siapa ya? Gak tahu. Kok misterius gini ya kelihatannya? Misterius banget sih. Dari dulu. Sumpah, mampus. Guys, ini teman SMA kita ya. Sekarang juga masih temenan sih, cuman ini eksklusif. Ya, ini bakalan jadi video ter lah pokoknya. Mungkin sebelumnya kita kenal, setelah ini kita tiba-tiba gak kenal kan? Gak tahu. Gak ada yang tahu. Ya, jadi karena orang ini misterius banget dan dingin sini. Dingin banget. Aduh. Ini Sultan, namanya Sultan, teman SMA gua sama Pijis ya, sekelas kita dulu. Cuman Sultan ini bisa dibilang zaman SMA ya. Kalau kita mungkin bisa kehitung jari ngelihat muka dia yang asli ya, tanpa masker. Dia benar-benar ini penting ngomongnya sih. Penting banget. Penting banget sih. Penting ya, gak apa-apa. Jadi emang mau olahraga, jam olahraga pakai masker, mau wudhu diem-diem, gini kan, sumpah. Dan jarang banget pokoknya buka masker tuh. Sampai sekarang belum ngomong kan, belum ada kan. Bahkan kalau dia lagi makan pun dimakan maskernya. Oke. Di sini kita bakal coba suruh Sultan ini buka maskernya. Tapi kita pakai masker. Oh, ya. Gak usah. Atau masker kita pakai ntar? Jangan. Masker mahal, cuy. Oh iya. Dan dari dulu modelnya gitu anjir. Iya. Tapi ganti kan? Ganti setiap hari sih, jujur. Enggak dicuci. Dicuci sih, nggak dong. Kita beli sebox langsung kayak gitu. Dan sekeluarga gitu nggak? Hah? Sekeluarga? Jangan dulu lah. Ampun. Biar terkejut. Biar viral, biar booming. Gue pikir harus mancing dulu ya. Kayaknya kita harus kenalan dulu ya. Mas, Sultan. Oh, Sultan. Iya, Sultan. Ini teman kalian yang kalian lihat bermasker selama 3 tahun di SMA gitu. Tapi itu bukan gimmick ya, beneran pas zaman SMA dari kelas. Kalau gue sih dari sama dia dari kelas 11 ya? 11 ya. Kalau gue sih dari SMP. Iya. Iya, SMP. Iya, SMP itu udah pakai masker, cuma emang ciri khas yang ke bawah sampai sekarang tuh dia selalu pakai penutup kepala. Kalau di SMP dia pakai peci kan. Benar. Terus SMA juga. Iya. Lepas kayak gitu. Pas kelas 11 masih pakai ini anjir, topi yang ada. Oh iya, kacamata itu benar. Aku pakai itu kayak gitu. Ikonik banget ini orang gitu kan dari berarti mulai pakai masker itu semenjak Covid sih ya. Itu kebiasaan yang sudah jadi malah jadi budaya. Iya, awalnya tuh kayak ya udah pakai masker kan yang membuat mencegah tapi kayak ke bawah-bawah sampai akhir kayak. Oh, sumpah, tapi serius itu ke bawah-bawah sampai tiap hari pakai masker gara-gara Covid itu. Iya, awalnya. Ada tujuan buat personal brand. Sebenarnya nggak ada, karena emang dari awal ya udah tujuannya itu. Cuman kayak aduh, kalau dibuka tiba-tiba aneh banget, lanjutin aja sampai akhir kayak gitu. Tapi kan pernah pas dia buka di kelas dipancing sama guru dulu kan. Kenapa? Oh iya. Pas presentasi. Iya. Akidah akhlak. Iya, Pak Lukman. Betul. Itu udah kayak pesulap bertopeng buka topeng anjir. Di kelas pada histeris, semua. Si Mapen juga tadi sampai kaget sih, wah ini orang gue. Dia baru pertama kali ketemu aja langsung buat gua buka masker tuh. Iya kan, emang yang membuat terpikat tuh bukan cuma ke cewek-cewek doang. Kita juga cowok. Enggak ya? Bahaya. Gak ada. Pijis doang. Normal. Kalau jujur tapi gue emang tertarik sih. Tertarik buat ini masker dia. Ya, berkali-kali. Pernah. Ditarik sama lo? Oh, ditarik iya, pernah. Pernah, ya saking gemesnya kita teman sekelas kita ada yang sampai
bukain maskernya sampai putus. Betul. Tapi kayaknya pembahasan maskernya terlalu jauh gak sih? Iya sih, jadi terlalu sampai akhir nanti. Iya, nanti yang ada satu video, satu episode ngebahas masker doang ya. Jadi itu fun fact aja lah ya. Fun fact, betul. Sekilas info aja. Nah, mungkin mulai dari sekarang bolehlah diperkenalin dulu dari Sultannya sendiri. Oke, halo, perkenalkan aku Sultan Sadat dan aku ini salah satu mahasiswa di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. How are you, bro? Cool, I'm tapi fine, thank you. Kita podcastnya nggak pakai bahasa Inggris nggak apa-apa? Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Mungkin pakai bahasa Inggris. Nggak usah karena, aduh, kita agak susah Iya, juga maksudnya gitu. kalau lu nggak bersedia atau keberatan, kita siap kok. Oh, bersedia nggak usah sih sebenarnya, udah bahasa Indonesia aja, Bahasa biar Indonesia. gampang. Siap ya. buat ngebatalin podcastnya maksudnya? Enggak, maksudnya ya biar kita tuh paham apa yang kita omongin gitu. Takutnya ada yang nggak paham juga. Sultan, you have Aduh, bisa juga kali kayaknya. gimana kan? Gue suka bahasa Inggris, Cok. Gak apa-apa, bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Iya. Ya udah. Jis aja, tanya Jis. Kayak karena ada masalah pakai bahasa Indonesia ya. Ya walaupun kenalan kita harus tetap berterima kasih Pi karena dia sudah menyempatkan hadir di Iya. podcast kali Thank you juga udah diundang nih. Iya, di saat di sela-sela jadwal dia yang sibuk banget. Karena dari bintang-bintang tamu sebelumnya, Alpi itu selalu menghubungin di awal minggu dan bisa di akhir minggunya buat tag. Sedangkan Sultan kita ini udah awal nyiapin bulan. dari melompat giran bro. Dan baru bisa sekarang, gila gak sih? Iya. Makanya kemarin sempat ada wacana mau diundur lagi. Karena Iya. hari ini dia mau ada rapat apa gitu. Iya, kita mau ada Minggu depan. kumpul gitu, tapi alhamdulillah diundur. Jadi kayak Rapatnya minggu depan, jadi iya, sekarang minggu untuk bisa depan. podcast. Betul. Emang sebenarnya dari jadwal yang pada itu tuh kesibukan lu belakangan ini apa aja sih nah? Sejauh ini sih ya anak mahasiswa apa sih selain kuliah gitu kan sambil kita tuh ngerjain tugas lah kayak biasa gitu. Tapi aku juga ikut organisasi, salah satu organisasi ISEC gitu. Oh damn, langsung Gitu. suka bro, ayo sih Betul. bro. Iya. Gitu, jadi aku di situ memang kayak kadang ada beberapa schedule yang kayak unexpected tiba-tiba besok ada ini, besok ada ini, jadi kayak apa nih agak ribet buat ngatur jadwalnya kayak gitu. Tapi sebelum loncat kesibukan dia sekarang ya. Kita keep dulu lah ya pembahasan ISEC Boleh. karena ISEC Kita ini iya. lumayan spesial tuh. Iya, benar-benar. Kita mau mulai dulu dari semenjak inilah mau lulus SMA ya. Iya, perjalanan lu sampai sekarang mungkin sampai di UIN kali ya. Dari mana ya? Mungkin dari Dari eligible. dulu deh. Ini salah satu siswa eligible guys ya. Betul, panjang banget ya ceritanya ya, tapi aku singkat nih. Jadi alhamdulillah ya pas pengumuman eligible aku di peringkat 8 kayak gitu. Alhamdulillah. Dan di situ aku kayak aku udah setting expectationnya, aku pengen ke HIUI gitu. Aku awalnya pengen ke hubungan internasional gitu. Aku mau daftar ke UI dan aku coba lewat jalur SNPP. Walaupun emang pada akhirnya ya belum rezeki aja gitu, ketolak. Tapi semangat aku buat masuk HI itu nggak hilang gitu. Aku tetap pengen coba nih HI. Ya udah aku coba lewat UTBK di HI UI sama HI Unpad kayak gitu. Cuman ternyata belum rezeki lagi, akhirnya ditolak. Aku coba lewat jalur lagi nih, jalur mandiri, salah satu jalur mandiri di UGM kayak gitu. Dan tapi memang belum rezeki, akhirnya ketolak juga. Dan sebetulnya pembimbing aku itu kayak dia ngasih saran ke aku kayak kamu mending daftar SPANPTKIN aja nih mumpung ada kesempatan. Akhirnya ya udahlah aku daftar dan aku cari di situ emang gak ada jurusan HI sih, cuma ada satu jurusan yang emang masih bisa nyambung lah kayak gitu. Akhirnya aku ambil jurusan Pendidikan Bahasa Inggris kayak gitu. Dan alhamdulillah keterima. Memang dari awal pun orang tua pun emang merestuinya di sini kayak gitu. Di UIN benar. Karena memang punya track record keluarga gitu ya, keluarga besar yang emang lulusan dari UIN dan emang udah maksudnya udah terpandang lah istilahnya kayak wah UIN tuh lulusannya kayak gini jadi kayak gini. Jadi orang tua saya udah punya jaminan buat saya masuk ke situ kayak gitu Tapi sih. kenapa ngebet banget ke HI sih? Di HI. Ke HI ya sebenarnya itu sebenarnya aku nggak ada kepikiran sih di awal. Kayak aku awalnya pengen ngambil manajemen kayak gitu. Cuman tiba-tiba kayak aduh kayaknya makin lama nih makin nggak sesuai. Akhirnya aku cari-cari lagi dan aku akhirnya terambil hati aku di hubungan internasional karena emang aku punya minat juga sih untuk terus menyampaikan istilah besarnya tuh kayak menyampaikan aspirasi masyarakat Indonesia ini di dunia internasional kayak gitu. HI-nya. HI kayak gitu. Cuma untuk sekarang enjoy gak di UIN? Sejauh ini enjoy sih, alhamdulillah udah mulai terima karena aku juga punya prinsip kalau misalkan orang tua aku restuin, otomatis kedepannya aku bakal gampang untuk menggapai apa yang aku mau. Jadi sejauh ini aku kayak ngasih tahu orang tua aku kayak, mah aku nggak apa-apa sih di PBI di Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, but keinginan aku buat jadi diplomat tuh nggak pudar kayak gitu. Jadi mama aku juga oh ya udah nggak apa-apa welcome. Tapi kamu juga jangan yang kayak satu terpatok aja nih, kamu harus lihat yang lain juga kayak gitu. Jadi aku
oh ya udah iya nggak apa-apa aku di PBI, tapi tujuan aku tetap jadi diplomat walaupun kedepannya memang aku tidak jadi diplomat, sebenarnya aku bisa berkontribusi tetap di organisasi internasional kayak gitu sih gambaran aku. Tapi bukan berarti dulu orang tua nggak ngedukung buat di HIUI kan? Oh, enggak, sebenarnya enggak, cuman emang lebih merestuinya gitu, lebih merestuinya di jurusan PBI UIN Jakarta kayak gitu. Makanya aku semenjak masuk UIN Jakarta juga alhamdulillah lancar aja, ini mungkin berkat restu juga doa orang tua. Benar. Tapi pas nggak keterima ya walaupun tetap tujuannya masih bisa ya untuk diplomat itu di UIN ini karena ambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Tapi nggak diterima di UI itu sempat membekas gak? Sebenarnya kecewa banget jujur, kayak aku ngerasa aduh nggak keterima di UI. Aku sebenarnya gak yang setting expectation tinggi banget karena aku kayak oh ya udahlah aku nih nyoba aja ikhtiar aku gitu sambil aku berdoa. Cuma mungkin ada yang ikhtiarnya lebih keras lagi sehingga dia lebih keterima kayak gitu. Jadi aku kayak ngerasa ah ya udahlah jalanin aja. Aku udah yang kayak udah mulai nerima aja sih. Karena aku bilang aku yakin kalau misalkan kalau orang tua aku setuju, orang tua aku restu sama aku, otomatis kedepannya juga bakal gampang kayak gitu sih. Cuma kalau tadi pertanyaan lu nanya perasaan di ketika tolak kecewa apa enggak, itu menurut lu pertanyaan aneh sih. Lu gitu apa? Iya, Pak. Dia waktu itu di kelas sampai jadi nabi ya. Iya, betul. Benar. Kita itu saking stresnya teman-teman. Saking stresnya kayak aduh ketolak di UI, di HI gitu. Terus jadi rasul. Iya, pas kita tuh mau ada acara ya seni budaya kalau salah. Benar. Terus lagi kayak aduh ketolak nih, apa-apa berubah profesi jadi nabi gitu, kayak ternyata ya udahlah jalanin aja kayak itu bercanda guys ya. Itu bercanda. Nabi lu kali itu aja. Saking stresnya. Tapi akhirnya menerima takdir ya. Menerima takdir. Rezekinya di UI. Iya, di UI. Dan sebenarnya di UIN pun aku ngerasa kayak oh aku dapet banyak hal yang aku tuh belum tahu gitu tentang UIN. Kayak dulu aku ngeliatnya kayak UIN apa sih UIN kayak gitu. Tapi setelah aku masuk kayak oh ternyata UIN punya ini ya, ternyata punya ini ya. Yang menurut aku tuh kayak oh ini bisa bersaing loh dengan universitas lainnya, terutama universitas Islam di Indonesia kayak gitu. Benar sih. Ya emang kalau kita lihat pandangan orang-orang ya ini nggak dipungkiri memang antara universitas yang pure negeri dengan UIN ya memang lebih besar namanya PTN. Ya, PTN yang pada umumnya gitu. UIN. Karena sampai ada tagline tuh kayaknya UIN tuh tersesat di jalan yang benar kayak gitu, kayak aduh emang bener sih, kayak aku tuh di UIN kayak aku nggak ngerti nih pelajaran agamanya, nggak terlalu expert, tapi kayak ya udah jalanin aja, hitung-hitung juga nambah wawasan aku kayak gitu. Tapi berarti dari SD ini itu semua Islam. Iya betul. Sultan ini kemenang pride bro. Iya, kita kemenang pride ya kita kayak kita dari MI, enggak dari RA, RA, MI, MTS, MA sampai ke UIN gitu. Nyanyi nolongnya. Udah, ya bakal 1 jam ya, saking bangganya gitu sama UIN. Kayak gitu. Cuman kan fokus emang pembahasan kita tadi di organisasi ya, Pi ya. Iya. Nah, dan balik lagi tadi gua kenal Mas Sultan tuh dari MTS. Betul. SMP. Betul. Dan emang walaupun kenalnya di akhir-akhir ya kelas 9. Kelas 9. Dan setahu gua pun Sultan ini dari MTS ini udah ikut kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran ekskul lah ya sebutannya. Betul. Itu pramuka sama Marawis ya kalau nggak salah ya. Iya betul. Nah, terus di MAN juga dia lanjutkan pramukanya bareng sama gua. Dan akhirnya di kuliah Isaac. Nah, mungkin sebelum kita ngebahas secara fokusnya ya ISEC, sebenarnya emang apa sih motivasi lu buat ikut kegiatan tambahan itu sendiri? Soalnya kan kegiatan di luar pembelajaran tuh gak diwajibin ya. Iya betul. Jadi secara general lah bahasnya lah, apa motivasi? Kenapa milih jadi mahasiswa aktif ya? Karena menurut aku kayak apa ya? Aku kalau belajar di kelas aja capek gitu, tunduh cuman kayak ngeliatin guru ngajar, ketemu temen. Aku butuh hal lain yang harus aku explore ya gitu. Karena aku orangnya emang kayak cepet bosan sih, jadi aku pengen nyoba hal baru aja. Makanya aku pengen selalu ikut organisasi kayak gitu yang emang ngedukung aku buat ngedevelop diri aku kayak gitu. Tapi ISEC nggak cuma di UIN doang kan? Iya betul. ISEC tuh termasuk apa sih, maksudnya organisasi atau ekskul atau? Kalau ISEC itu sendiri sebenarnya organisasi gitu. Gue nggak tahu ya. Jadi ISEC itu sebenarnya organisasi internasional gitu. Kita punya beberapa cabang gitu. Jadi Oh my god. Utamanya itu ada di organisasi International Organization. Betul. Kita dipandu sama ISEC Internasional. Terus kita punya
dibagi lagi nih, jadi kayak ada ISEC in Indonesia, ada ISEC in Thailand, ada ISEC di Malaysia kayak gitu. Terus dari Indonesia ini dibagi lagi, ada beberapa di regional, ada beberapa juga di Univ. Jadi ada ISEC in Bandung, ISEC in Unpad, ISEC in Jakarta aku, dan banyak lagi ISEC lainnya. Kayak pramuka dong. Kayak pramuka semacam itu ya, benar. Kayak semacam itu, jadi kayak dipandu sama satu ISEC internasional kayak gitu. Nah, tapi kan kalau ISEC, tujuan dari ISEC itu sendiri apa sih? Kalau kita sih sebenarnya ISEC itu punya tujuan untuk ngebuat anak muda tuh ngedevelop diri mereka sendiri, karena mau bagaimanapun anak muda itu kan menjadi pemimpin masa depan. Jadi ISEC ngelihat peluang ini kayak karena dia anak muda dan dia akan menjadi pemimpin masa depan, otomatis dia harus dilatih dari sekarang supaya nanti ke depannya kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik kayak gitu. Gue kira ISEC itu organisasi yang buat memperdalami bahasa Inggris doang, ya awalnya kayak gitu. Serius lu nggak gitu? Iya. Emang banyak banget yang kayak gitu, kayak ISEC ini kayaknya organisasi TOEFL atau TOEFL gitu, kayak ternyata bukan gitu. Buat mendevelop diri kita. Kita gitu. benar buat develop leadership gitu sih. Makanya gue sempat kepikiran kalau misalkan ini organisasi yang khusus buat mempelajari bahasa Inggris doang, dan apalagi ISEC itu kan tadi organisasi internasional. Iya. Terus negara yang udah bisa bahasa Inggris ngapain ikut ISEC? Iya, betul. Pemikiran ini gue Pemikiran, lah. iya. Ternyata sebegitu keren ISEC. Iya, terima kasih. Karena emang udah dari tahun 19 after Perang Dunia ke-1 kita udah ngedirin ISEC kayak gitu. Jadi sampai berjalan sampai sekarang. Dia emang track recordnya udah lama banget kayak gitu sih. Syaratnya susah masuk ISEC? Jujur kalau aku bisa bilang ya, aku tuh lebih susah masuk ISEC daripada masuk UIN kayak gitu. Karena apa? Karena aku tuh di UIN masuk kan lewat jalur SPATPTN ya. Otomatis kayak aku lewat jalur rapot dan tanpa tes sama sekali, dan aku ngerasa kayak ini mah gampang. Tapi pas masuk ISEC tuh bener-bener prosesnya tuh panjang banget, kayak diseleksinya bener-bener ketat banget dari mulai kita interview, kemudian juga forum group discussion, sampai kita tuh nanti probation, sampai akhirnya kita daftar sebagai mahasiswa sebagai anggota resmi dari ISEC itu sendiri. Berarti seleksi ya? Iya, di seleksinya bener-bener panjang, kayak aku kemarin tuh satu semester tuh ngejalanin seleksi itu semua. Satu semester? Satu semester ya. Sekarang udah jadi anggota. Iya, aku sekarang udah jadi anggota pemimpin tetap. Iya. Pemimpin itu tidak aku sendiri. Bareng Budi. Cuma emang ISEC itu kan ramai banget di TikTok kan. Apalagi kalau terkait konten yang rekomendasi luar Iya, iya betul. Itu pasti hampir 90-100% ada ISEC yang direkomendasikan kan. Iya benar. Jadi aku mau cerita juga. Jadi dulu pas aku awal masuk UIN, kayak aku merasakan kecewa. Aduh, di UIN aku bakal ngapain aja di UIN. Terus kayak aku cari-cari organisasi yang bisa relevan sama diri aku. Aku cari-cari, ternyata ada ISEC. Aku gak nyangka juga ada ISEC UIN Jakarta. Pas aku tahu, aku langsung daftar tuh. Kalau nggak salah aku daftar tanggal 2 September. Aku langsung daftar, itu nyelesain semua persyaratannya dan jalanin semua probation checklistnya sampai akhirnya aku keterima kayak gitu. Nah cuma kan banyak juga ya coba di luar sana atau mungkin kan udah jadi mahasiswa baru kan ya. Betul. Heboh terkait ISEC atau emang udah minat tertarik untuk masuk ISEC. Nah bisa nggak sih lu ceritain dari pengalaman lu penasaran? Iya, penasaran. Iya, tadi aku bilang kayak aku ngerasa kayak nggak punya arah nih di UIN mau ngapain aja. Akhirnya aku mulai daftar lah ISEC. Aku daftar ISEC, kemudian diumumin lah siapa aja yang keterima lewat CV. Pertama kita lewat CV, terus setelah keterima kita dimasukkan ke grup nih, satu grup. Terus setelah dimasuk satu grup, kita dibagi-bagi lagi jadi beberapa grup kayak gitu. Terus dibagi-bagi beberapa grup itu, kemudian kita ada sesi yang namanya leaderless group discussion. Di situ tuh kita saling mengemukakan pendapat kayak gitu. Jadi kayak kita ngasih pendapat kita yang nanti itu bakal dinilai kayak gitu. Mana nih pendapat yang bagus dan mana yang emang mereka tuh bisa welcome sama pendapat yang lainnya kayak gitu. Jadi kita saling ngasih pendapat dan saling menerima pendapat. Jadi gimana cara kita tuh suportif sesama tim kayak gitu. Setelah itu diumumkanlah yang keterima siapa aja. Akhirnya pas keterima kita kayak istilahnya kayak magang lah, istilahnya kayak kita magang dulu di situ, kayak kita ngerjain tugas-tugas di situ, kita kenalan sama fungsional lain yang ada di ISEC, sampai akhirnya di bulan Januari itu ada yang namanya rekrutmen besar-besaran di ISEC UIN Jakarta. Akhirnya aku keterima juga di ISEC kayak gitu. Berarti sepanjang itu anjir. Sepanjang itu, iya benar. Itu dia di ISEC. Iya. Mungkin gue dengar katanya tujuan dia masuk UIN emang cuma buat masuk ISEC. Itu kan cuma aku apa? Jam ISEC ngomong. Gak boleh. Tiap minggu berarti ya kegiatan ISEC kan? Iya, tiap minggu kita ada. Tiap hari sih enggak ya, cuman kayak seminggu tuh adalah 3 kegiatan ISEC gitu. Tapi di luar itu tuh maksudnya 3 kegiatan itu kayak meeting secara online gitu. Tapi di luar itu kita juga ngerjain beberapa tugas-tugas yang emang
Isaac beri kayak gitu untuk ya sama-sama kita ngajak pemuda lainnya biar grow up bareng. Semenjak masuk di Isaac, hal yang paling seru yang lu tahu, Hal yang paling seru ya, lu alamin. aku sih ngerasa kayak aku nemu lingkungan baru. Karena kayak aku pas di SMA banyak ternyata aku tuh sadar kayak banyak hal-hal yang aku tuh belum tahu gitu. Banyak hal-hal yang aku tuh harus pelajari, dan di Isaac itu aku ngerasa oh ini organisasi lebih profesional lagi, aku belajar lebih banyak lagi. Terus yang penting adalah aku ketemu sama orang-orang yang emang satu visi misi kayak aku. Jadi aku kayak ngerasa, wah aku bersama-sama nih berkembang sama mereka. Jadi aku ngerasa, wah kedepannya aku akan lebih mudah karena aku dikelilingi sama orang yang positive vibes kayak gitu. Katanya selain lingkungan yang seru, positive vibes, katanya di sana juga pakai masker. Enggak juga sih, tapi emang beberapa ada kayak gitu. Ada. Tapi enggak yang kayak terus-terusan juga kayak gitu. Enggak. Ya aku doang kayak gitu. Aduh, teman. Gimana Jess? Nah, cuma kan tadi terkait ISEC banget ya, kayak fokusnya di ISEC banget. Dan lu pun sebenarnya di ISEC baru 6 bulan, satu semester. Karena udah 1 kuartal sih, udah 6 bulan ya. Oh, Udah 6 bulan. Udah kegiatan apa aja yang terakhir? Dijalanin? Terakhir sih aku ikut ini sih Impact Circle kemarin gitu. konser, Iya, kemarin jadi konser. kemarin kita ada Impact Circle yang ke-9 kayak gitu. Itu kegiatannya ngapain? Itu kegiatannya kayak kita tuh ngadain seminar sih sama ngundang-ngundang beberapa bintang tamu. Kemarin kita tuh bareng sama salah satu e-wallet gitu. Jadi aku kayak, oh iya ini benar-benar nge-encourage aku sih buat lebih berkembang lagi. Dan aku sebenarnya untuk panitiaannya, aku ikut pas Impact Circle 8. Impact Circle 8 tuh aku ikut sebagai OSI logistik. Ya, aku nyiapin segala macam kebutuhan di acara tersebut. Dan di IC 9 ini aku tuh sebagai fasilitator, which is aku tuh ngemimpin lingkungan, memimpin grup yang ada di Isaac itu sendiri, yang ada di Impact Circle itu sendiri. Ada which-nya. Ya, sorry ya. PBI, bro. PBI benar. Bahasa Inggris, bro. Ini karena pengaruh lingkungan juga. Iya, tapi karena kan tetap tujuan masih mau ke HI kan, Iya betul. Kita mau tetap jadi diplomat. mau jadi diplomat benar. dari diplomat. Hmm. Jadi rencananya ke depan dari PBI ini biar nyambung ke diplomat nanti bagaimana? Untuk kedepannya sih aku ada rencana untuk join organisasi yang fokus di itu sih di di hubungan internasional. Aku tertarik sama Foreign Policy Talks. Itu tuh dia Foreign Policy Talks ya, FPCI itu dia ngebahas tentang dunia diplomasi kayak gitu. Kemarin juga ngadain beberapa acara dan itu menurut aku menarik banget, dan juga ngadain acara langsung ke duta besarnya kayak gitu, ketemu duta besar Rusia terus Italia gitu. Belum bisa gabung sekarang. Belum, karena itu kebetulan untuk semester 2, masih semester 2. Jadi semester 1 iya, ini mau daftar. mau. Kebetulan sekarang nih lagi open recruitment gitu. Doain ya gitu supaya keterima. Amin. Kayak gitu. Keren Dis. Cuma memang Sultan ini kan semangat banget kan dia buat ikutan kegiatan organisasi. Bahkan dari SMP tadi kan, dari SMP udah ikut Perempuan sampai sekarang kuliah pun udah ikut ISEC pun tetap nyari Yang lain. kegiatan-kegiatan yang Iya. lain. Nah, sedangkan di luar sana kan ada malah orang yang mesti mempertimbangkan kan Iya, antara iya. mau jadi kupu-kupu atau itu Jadi belalang. Kura-kura. Ya. Oke. Kura-kura. kuliah sama kuliah rapat. Iya. Nah, Kuliah apa tuh ya? Ya, itu ikut buat- organisasi. Oh, gue tahu tuh. Nah itu istilah-istilahnya gitu kan. Nah balik lagi tadi, bahkan di luar sana justru masalah yang bingung nih buat ngikutin, buat nentuin itu sendiri. Nah dari Sultan sendiri, pandangan Sultan sendiri seperti itu kan mah organisasi atau kegiatan dua? Kalau menurut aku sebenarnya ya teman-teman tuh kalau masuk kuliah harus tahu dulu tujuannya apa. Karena generalnya itu kita masuk kuliah itu adalah untuk belajar. Jadi teman-teman harus utamain akademiknya dulu nih kayak IPK. Karena IPK ini salah satu cerminan kalau kita tuh udah belajar di jurusan itu. Salah satu cerminan kalau misalkan kita tuh udah dapat materi lah istilahnya kayak gitu. Karena di dunia kerja pun kita yang dilihat tuh IPK-nya kayak gitu. Di beberapa company ngeliatnya IPK-nya. Jadi menurut aku IPK itu juga penting. Tapi kalau misalkan kita hanya membatasi di ruang lingkup kampus aja, menurut aku tuh sayang banget, rugi banget. Tapi ini kembali ke individu masing-masing ya. Karena kalau misalkan teman-teman nih pengen jadi dosen, otomatis akademiknya harus dibagusin dong, biar nanti bisa lanjut ke S2 dan selanjutnya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang kayak pengen ke dunia company atau lain sebagainya, menurut aku pengalaman organisasi atau magang tuh penting banget. Jadi lebih baik ikut organisasi aja, tapi juga harus menyeimbangkan dengan mengutamakan akademik itu sendiri. Walaupun memang pada akhirnya
ya itu kembali tadi kita nggak bisa yang kayak sama-samanya bagus gitu, pasti ada yang jelek ada yang bagus. Di gimana tuh gimana teman-teman tuh ngatur presentasinya kayak gitu, kayak misalnya 60% 50%, jadi gimana cara ngaturnya yang supaya semuanya itu berjalan dengan baik. Yang ini 60%, yang ini 40% gitu. persen tinggi dengan 5%. Iya tadi salah sebut. 90-10 kan. Enggak, ya jangan, itu kalau gitu kedikitan nantinya. Malah, berarti harus tetap diseimbangin ya. Betul, harus diseimbangin. Harus sibuk di organisasi juga, tapi Benar. inti kuliahnya juga yang buat nyiptain. Tapi kalau aktif di organisasi ini nggak pengaruh ke IPK nggak? Pengaruh sih pengaruh teman-teman. Jadi itu tadi aku bilang kayak gimana teman-teman tuh ngatur itu semua, karena memang kalau misalnya kita terlalu aktif di organisasi, otomatis kita kan jarang masuk di kelas. Materi pun kita jarang dapat. Iya. Apalagi lingkungan kuliah tuh, kalau misalkan kita tuh gak cepet, ya kita bakal ketinggalan kayak gitu. Jadi gimana teman-teman tuh bisa ngatur waktu itu tuh gimana gitu. Jadi kalau misalkan kuliah nih dari pagi sampai sore, terus ntar lanjut organisasi, malamnya mungkin bisa sambil belajar atau lain sebagainya, yang biar tuh semuanya tuh seimbang kayak gitu. Berarti ya membuat agak dilema juga ya. Jadi kita tetap harus bisa menyeimbangkan antara IPK sama pengalaman yang kita cari pas Benar. kuliah. Jadi nggak bisa kita mau pilih IPK atau pengalaman ya. Kalau mau pengalaman berarti kita nggak terlalu fokus belajar Iya. di kuliahnya, terlalu fokus di organisasi. Pengalaman emang dapat, Iya. tapi kan tetap aja mau lulus dengan nilai yang terbaik kan. Dan benar sih, soalnya kan kalau organisasi dan akademik itu kita nggak bisa yang kita bandingkan sih. Jadi kita tuh harusnya apa ya? Sandingkan gitu. Kita nggak bisa bandingkan, tapi kita harus sandingkan. Karena iya beriringan. Karena kita nggak bisa nih ngebandingkan, karena dua-duanya sama-sama penting buat beberapa orang kayak gitu. Jangan dibandingkan, Tapi disandingkan. Benar. Oh, berarti dia milih jadi pura-pura ya. Pura-pura. Sedangkan kalau gue jadi kupu-kupu. Kupu-kupu. Tapi kan Alfi kan juga punya kegiatan lain. Tau nggak kupu-kupu apa? Apa tuh? Kuliah podcast, kuliah Benar. Oh iya benar. boleh ya? Boleh. Damn. Wah gila, keren. Gimana, ada lagi tanya Dis? Cuman Kenapa nih? tadi kan yang dia bilang itu emang balik lagi ke individu kan, Pi? Iya. Balik lagi gue juga kan ada kuliah podcast, Iya. balik lagi ke individu. Lu juga sih. Iya, gue juga. Nah, dari Sultan sendiri buat nentuin standar organisasi itu ada gak sih? Kayak maksudnya apakah emang setiap organisasi itu bisa dimasukin atau kita pun harus pilih-pilih? Pilih-pilih organisasi itu penting banget, karena menurut aku aku punya 3 hal yang benar-benar teman tuh harus perhatiin buat kita masuk ke organisasi. Yang pertama, teman-teman tuh harus riset diri teman-teman, kayak teman-teman tuh tariknya sama apa, kayak misal tarik sama public speaking, atau mungkin tertariknya sama hubungan sesama manusia, kayak misal humas atau lain sebagainya. Nah itu teman harus riset dulu diri teman-teman, kayak tahu biar nanti pas ke organisasinya pun nggak bingung harus ngapain. Kedua, teman-teman tuh harus tahu nih organisasinya itu tentang apa, harus riset, karena teman-teman juga mungkin punya cutting lah istilahnya gitu. Cutting bisa ditanya nih Kak, kalau aku ikut organisasinya itu dapatnya apa ya? Kalau ikut organisasi itu bakal kayak gimana ya? Terus kita juga harus tahu culture dari organisasi tersebut. Terus yang ketiga itu adalah teman-teman tuh harus enjoy di organisasi tersebut. Teman-teman tuh harus tahu, harus update. Jadi kalau misalnya kita di organisasi tersebut tuh kayak cuman punya satu tujuan gitu, itu bakal yang kayak teman-teman udah dapat tujuan ini, udah keluar. Tapi teman-teman tuh harus yang kayak terus meregenerasi gitu, terus kayak memperbarui tujuan-tujuannya, kayak udah dapat ini, selanjutnya apa ya? Udah dapat ini, selanjutnya apa ya? Kayak gitu. Jadi terus-terusan tuh teman-teman tuh kayak betah di organisasi tersebut kayak gitu. Tapi ya, pandangan gue terhadap suatu organisasi itu ya, kalau dulu kan gue organisasi kayaknya cuma SMP doang, SMP OSIS kan, seperti di OSIS inti. Cuman yang gue dapat dari situ ya, dari ketika gue jadi OSIS, gak tau kenapa, mungkin ini pemikiran gue juga salah. Gue nggak mau sekarang tuh terlalu nggak mau mengaku organisasi yang ada di kampus lah atau di sekolah, apalagi pada zaman SMA gue nggak aktif organisasi sama sekali, karena gue kayaknya kalau dulu ya pas zaman OSIS merasa kayak babu. Mungkin juga ada teman-teman yang sempat sepemikiran seperti itu, tapi kayaknya itu salah sih, karena akan ada nilai baik sebetulnya yang harus bisa diambil ya. Tapi gue waktu itu berpandangan bahwa gitu, gue jadi OSIS naik turunin apa, ngebawain meja, iya. Sumpah, jadi gue pikir organisasi atau waktu itu pas jadi OSIS kayaknya gue jadi babu dong. Gak ada guna gitu ya. Tapi gimana cara mematahkan pemikiran seperti itu? Aku udah bilang tadi di awal, kalau misalkan ikut organisasi itu berdasarkan individu itu sendiri. Kalau misalkan emang merasakan kayak gitu, ya emang kalau gitu gak usah ikut organisasi aja. Tapi di sini aku mau bilang,
kalau misalkan ikut organisasi itu harus ngeklopin hati dulu. Jadi biar kesannya itu gampang, kerjakan dengan hati. Karena yang tadi aku bilang, kalau misalkan kita kerjakannya hanya kayak aduh capek banget, karena apa sih yang nggak capek di dunia ini, semuanya juga pasti capek kayak gitu. Jadi semuanya harus dikerjakan dengan hati kayak gitu. Terus juga apa ya, tadi aku bilang harus tahu tujuannya biar teman-teman tuh nggak hilang arah kayak gitu. Karena aku juga pernah tuh ngerasa kayak ngapain di sini, capek banget, kuliah nggak jalan, ini nggak jalan, kayak semuanya serba ribet kayak gitu. Tapi aku kayak reminding lagi kayak, oh aku tuh di sini tuh pengen kayak gini, oh aku tuh pengen ngembangin hal-hal ini loh di sini kayak gitu. Terus juga ingat perjuangan kita tuh pas awal-awal masuk organisasi ini, kayak seberapa susah sih dulu kita masuk ke sini, seberapa susah sih dulu kita bersaing dengan orang-orang lain yang pengen masuk ke organisasi kayak gini. Itu bakal ngebuat teman-teman tuh kayak ngerasa, oh bersyukur aku udah keterima di sini, saatnya aku tuh ngejalanin tanggung jawab yang emang udah aku putus di awal aku masuk organisasi kayak gini. Bener, jadi memang kalau mau masuk organisasi harus kemauan diri sendiri. Benar, kemauan diri sendiri. Kayak waktu itu gue pas masuk organisasi OSIS, itu bukan kemauan gue sendiri sih. Gue mau OSIS sih mau ya waktu itu, karena ngeliat kakak kelas yang jadi OSIS pas siswa baru masuk ya. Itu kayak kakak kelas yang jadi PJ kelas, kayak mau jadi kakak kelas itu. Cuman yang gue mau adalah ya kakak OSIS yang seperti itu. Dan tugas yang kebagian itu adalah OSIS yang kayak sekbid, OSIS sekbid 1, 2, segala macam. Cuman gue waktu itu kebagian jadi OSIS inti. OSIS itu kayak yang termasuk ketua OSIS, ketua OSIS, sekretaris, bendahara dan lain-lain. Gue bisa dibilang itu dijebak anjir. Kan memang dari setiap kelas itu ada perwakilan yang dipilih buat jadi OSIS ya waktu itu. Nah dikumpulin lah situ dalam satu ruangan ya di perpustakaan. Waktu itu pas SMP nih gue nanya dong ke kakak kelas ya, Kak, aku maunya jadi OSISnya OSIS yang sekbid, bukan yang bakalan jadi kandidat ketua OSIS gitu ya. Tapi nggak digubris gitu kan. Nah tiba-tiba ada guru nih ngomong ya, mau milih 6 orang, mau milih belum 6 orang, pokoknya ada lah beberapa orang gitu. Dia mau milih beberapa orang yang mau masuk ke sini, kata gurunya silakan berdiri. Gue diomongin sama kakak kelas gue, kamu kalau bagian ini jangan berdiri ya katanya. Waktu itu orang-orang udah pada rebutan mau bagian ini, sedangkan gue disuruh jangan dulu berdiri, jangan dulu mau ngajuin diri buat ke situ. Pas baru pemilihan 6 orang, gurunya bilang, nah sekarang kita tinggal pilih 6 orang nih katanya. Berdiri lah gue, udah gitu disuruh maju. Gue nih ngomong begini, inilah calon-calon ketua OSIS kita nanti. Semua udah harus bikin visi sama misi yang nanti sampaikan pas hari Jumat di depan mendadak gitu ya, teman-teman semua mendadak yang buruan lagi kan. Ya udah akhirnya gua jalanin aja kan. Pilihnya peringkat berapa, kalau sekretaris 4 banyak lah. Ya udah gue jadi OSIS inti, makanya agak lebih ini ya pekerjaannya lebih ekstra. Ini bukan yang gue mau aja. Tapi pernah teman-teman gue sekelas yang gak kepilih jadi OSIS, malah ada yang nangis. Kayak mau banget jadi OSIS. Sedangkan gue udah jadi OSIS tapi OSIS inti ya. Itu anjir kata gue. Itu tingginya udah jabatan tinggi juga sih sebenarnya di OSIS. Kalau udah sampai sekretaris bendahara gitu udah tinggi. Iya tapi tuh gak tau juga kok kerjanya ngapain aja. Ya itu sih bagian perbaguan doang. Mungkin karena gue gak ada ini ya tujuan. Ya itu tadi nggak ada tujuan. Karena di SMP juga kita belum bisa berpikir sejauh ini juga sih. Gue kontribusi apa sama organisasi itu, makanya juga gue cuma ikutin arahan-arahan doang, seruan-seruan. Itu sih. Emang tujuan buat masuk organisasi itu emang seperti itu gak sih ya? Betul. Berpengaruh itulah buat keberlangsungan kita di organisasi nanti tersebut. Benar. Karena ya memang faktanya banyak juga terlebih lagi di organisasi kita mahasiswa ini ya. Banyak yang hilang-hilang gitu sih. Benar. Iya kan? Iya. Gitu kan? Iya sama. Karena emang balik lagi mungkin kurangnya visi misi dari individunya, terus kurangnya tujuan yang pengen dari organisasi, kayak yang tadi Solon bilang, kayak tujuan cuma satu tapi nggak dikembangin tujuannya. Itu bisa juga nggak sesuai ekspektasi kan. Nah dari Solon sendiri pengalaman buat mengatasi orang-orang yang hilang-hilang itu gimana? Sebenarnya kalau aku sih, kalau misalkan aku sebenarnya ngomongnya dari segi ISEC ya. Jadi di ISEC tuh ada yang namanya tuh Departemen HR, kerja tuh kayak HR, namanya MXP. Jadi itu tuh dia kerjanya tuh gimana caranya setiap individu tuh berkontribusi ke ISEC ini dan dia tuh merasa berkembang. Nah kalau misalnya ada masalah kayak gitu, dia tuh nanti bakal diarahin untuk ke HR-nya itu, untuk ke MXP ini. Nanti dia bakal
dapat arahan-arahan, dapat masukan-masukan biar dia tuh makin develop lagi. Tapi kalau misalkan emang dia yang masih kekeh kayak gitu, kita punya surat peringatan. Menurut aku orang-orang kayak gini tuh justru malah ngebelatin organisasi kan, dan lebih baik tuh mending kita ngeluarin satu orang daripada satu organisasi tuh hancur gara-gara dia. Jadi mending kayak setelah kita kasih peringatan, setelah kita kasih masukan segala macam, kalau misalkan dia tetap kayak gitu, ya mau gak mau kita harus keluarin dia, karena emang ya organisasi kan harus tetap berjalan ya, walaupun dianya kayak gitu sih Jadi kata aku. keluar ya. Tapi kan seandainya udah masuk ISEC nih, tapi taunya nggak kuat gitu ya, dia boleh keluar. Sebenarnya kita sebelum keluar tuh bakal diarahin ke MSV tadi kayak gitu. Jadi kita tuh bakal dikasih motivasi. Dan sejauh ini aku nggak ada sih omong-omongan kayak gitu yang sampai keluar, gak ada. Karena emang alhamdulillahnya yang setelah proses seleksi yang panjang itu yang keterima tuh orang-orang yang emang mereka tuh punya visi misi yang bagus di ISEC kayak gitu. Jadi kedepannya emang mereka tuh udah punya tujuan lah ngapain di ISEC itu. Walaupun emang ada beberapa 1-2, cuman 1-2 ini bisa dihandle lagi sama anak MSV itu sendiri untuk ngasih mereka wawasan lebih jauh lagi tentang ISEC ini supaya mereka tuh bisa lebih semangat lagi. Anak kami semua berarti ya. Ya bisa dibilang kayak gitu, anak kami semua. Karena kalau misalnya kita tuh kadang ada pertanyaan nih yang nggak angkat tangan tuh justru yang aneh gitu. Semuanya pada angkatan semua. Kayak aku ngerasa, aduh ketinggalan banget kalau misalnya nggak angkat tangan kayak gitu sih. Berarti emang kalau di ISEC sendiri emang punya apa ya, solusinya sendiri ya untuk punya hal kayak gitu. Dan mungkin itu bisa diterapin juga nggak sih di organisasi luar, atau mungkin emang di organisasi lain ada caranya sendiri. Ada caranya sendiri. Tapi Ya. balik lagi, seenggaknya kita sebagai individu meminimalisir lah. Iya, betul. Hal-hal pengen keluar tiba-tiba ngilang gitu dengan apa ya, dengan tadi balik lagi Iya, tujuan visi buat kedepannya dan lain semacamnya. betul. Apalagi yang masuk ISEC kan tadi seleksinya juga Cukup ketat. agak panjang dan juga nggak mudah juga ya, makanya orang yang udah masuk itu ya ingat perjuangan awal dia masuk ISEC. Bener. Karena for information aja, kalau misalkan dulu tuh yang join ISEC tuh 800 orang, yang keterima 46, sekitar 50-an, di bawah 100 lah, 60-an gitu. Jadi kayak bener-bener sekompetitif itu kayak gitu. Jadi kayak ya alhamdulillahnya yang keterima juga orang-orang yang hebat-hebat insya Allah kayak gitu sih. Lu ada organisasi nggak sih? Hah? Masuk organisasi nggak? Gue ikut komunitas. Cuma kan di komunitas tersebut pun ada organisasi yang sendiri. Balik lagi Di kampus. Iya, di kampus. Wah, berarti sebegitu pentingnya guys organisasi ya, apalagi perjalanannya Sultan ini di ISEC dan juga tapi ya di luar ISEC juga. Keseharian lu kuliah tuh gimana? Sebenarnya jujur untuk tugas aku kadang ngerasa struggle gitu sih, kayak aduh lagi banyak tugas tapi ada ISEC gitu. Dan sebenarnya di ISEC itu kita punya sistem kalau misalkan kamu sibuk dengan satu hal, kamu bisa bilang sehingga nanti tugasnya tuh bakal diringanin. Jadi jadi kita bener-bener support banget sih buat setiap mahasiswanya tuh nyelesain tugas-tugas yang lebih penting, karena emang kita tuh mentingin kuliah dulu lah istilahnya kayak gitu. Jadi kayak kuliah diutamakan. Jadi sebenarnya untuk tugas-tugas aku masih bisa handle, walaupun emang beberapa kali tuh ngerjainnya kayak deket-deket deadline kayak gitu. Jadi kayak ya walaupun hektik kayak gitu, tapi aku bisa ngehandle itu semua lah kayak gitu. Tapi ini di ISEC gitu ya kemarin yang gue tahu ada budinya ya. Ada Budi ya. Budi itu apa ya, Jess? Budi temen lu kan Budi itu kan? Badi itu sebenarnya lebih ke Badi gitu, Badi yes. Badi jadi BUDDY gitu. Dibacanya Badi. Nah, itu tuh kayak yang gue tahu itu Badi. jadi sebenarnya itu tuh semacam apa ya, istilah bestie lah istilahnya gitu. Kayak jadi selama di ISEC nih lu boleh nih cerita ke dia apa aja tentang ISEC atau tentang urusan pribadi. Jadi kita saling sharing, saling saling bertukar pikiran selama di ISEC. Jadi dia bakal nemenin lu nih dari awal di ISEC sampai nanti mungkin lu selesai di ISEC. Jadi dia bakal saling sharing, saling bagi pengalaman selama di ISEC, atau mungkin merasa kayak capek, jenuh, itu bisa cerita ke dia. Tapi kan lu mau masuk organisasi satu lagi yang Iya. lebih ke diplomat. Diplomat, benar. Nah, kalau udah masuk ke organisasi itu ISEC ini gimana? Sebenarnya aku belum ada kepikiran lagi untuk lanjut ISEC atau enggak, tapi sejauh ini aku mikir kayak di ISEC ini aku masih enjoy, masih bisa berkembang di sini. Jadi mungkin kedepannya kalau misalkan emang bisa, aku bakal jalanin dua-duanya kayak gitu kalau bisa ya. Kalau enggak ya mungkin lihat nanti aku lebih prefernya kemana kayak gitu. Jadi mungkin untuk sekarang aku pengen fokus ke ISEC dan juga pengen nyoba-nyoba hal baru, karena menurut aku di usia muda harus banyak pengalaman biar nanti di usia tuanya gak malu-maluin kalau misalkan salah kayak gitu. Berarti Benar. manfaat apa aja yang udah lu rasain dari ISEC ini? Mungkin bukan cuma ISEC ya,
kayak dia kan banyak ikutin dulu kan Iya. sih. Tapi Aku- Isaac dulu dah. Ya di Isaac. Sebenarnya kalau di Isaac sendiri aku ngerasa kayak, oh ternyata banyak hal-hal yang aku tuh belum tahu. Kayak hal-hal ternyata aku kan di apa namanya di Isaac tuh sebagai staff EL di marketing atau product marketing ya, off brand and marketing. Jadi aku di situ tugasnya sebagai graphic designer, ngebuat marketing gimana caranya program-program Isaac tuh diminati oleh kaum muda, terus juga kita ngegunain market research dan lain sebagainya. Dan di situ aku ngerasa kayak, oh ternyata se-complicated ini loh untuk bisa tahu apa namanya untuk bisa ngembangin program-program Isaac itu sendiri. Kayak aku ngerasa, wah ternyata banyak hal yang aku belum tahu. Jadi aku semenjak masuk Isaac tuh ngerasa kayak, oh, aku banyak belajar banget di sini yang mungkin nanti aku bakal bisa pakai di dunia profesional nanti. Wah, oke, ya, berarti oke sih. Bakal Bakal pakai. pakai. Makanya teman-teman yang nggak ada kerjaan lain di luar sana dan juga di kampus cuma gitu aja dan nggak mau ambil kesempatan buat bisa improve diri lebih baik lagi. Sayang sih ya, Sayang, ikut betul. organisasi, kupu-kupu, tapi nggak ada kegiatan di luar. Sayang banget. Betul. Karena ada beberapa juga skill-skill yang emang nggak diajarin di bangku kuliah gitu ya. Misalkan tidak skill leadership, terus juga komunikasi yang emang bisa didapetin di luar kuliah itu sendiri. Harus banyak belajar. Harus banyak belajar, Oh, benar. Harus banyak belajar, benar. Sultan, saking serunya Saking ini serunya. sangat tidak Terduga, dan terasa. tidak terasa bervideo kan 40 menit 40 menit Oh, sih. part 2 lanjut ini. Hah? Kayaknya udah sih cukup sih. Standar podcast kita itu sebenarnya maksimal 30 menit ada. Iya. Tapi dia udah sampai 40 karena saking daging semua yang dikasih sama Sultan ini ya. Ya, semoga bermanfaat juga sih. Ya, manfaat banget sih. Coba bener, coba boleh nih dimulai dari sekarang dicari nih organisasi-organisasi yang pengen diikutin kayak gitu. Apalagi udah keterima SNBP, bisa banget dicari-cari lagi tentang organisasinya yang bisa diikutin di dunia kampus biar Bener-bener. nggak boring-boring banget gitu. Nah, untuk closing nih, apa lu mau ya? Nanya enggak? Lu mau ya? Kira aja. Mungkin langsung aja Sultan kalau ada yang mau ngomongin ke calon-calon mahasiswa Ya. baru, entah itu yang mau PTN atau yang kemarin ketua SNBP dan mungkin kan sekarang mau ada jadwal SNBT kan? Iya, Akhir-akhir SNBT. bulan ini kan? Benar. Coba lah kasih ini wejangan buat mereka semua. Kalau aku sendiri mungkin buat teman-teman jangan lupa untuk fokus di kuliah karena tujuan teman-teman masuk kuliah itu adalah untuk belajar kayak gitu. Tapi jangan juga kuliah ini dijadikan dinding pembatas teman-teman untuk diem di situ aja, diem di kelas aja tanpa mempelajari hal-hal lain. Karena menurut aku banyak hal-hal lain itu yang perlu teman-teman expose, teman-teman explore kayak gitu. Karena emang di usia muda ini harus banyak kegagalan dulu nih biar di tua nanti kita bisa apa ya, bisa tahulah gimana cara kita tuh ngadepin masalah-masalah yang udah kita hadapi sebelumnya kayak gitu. Oke, jadi nggak boleh kenyang akan ilmu ya. Benar, gak boleh kenyang, Ketika benar kita banget. udah puas, kita malah jadi tertinggal. Tertinggal, benar. Di luar sana tuh orang yang bicara cari ilmu. Benar. buat Jadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, kan? Bener banget. Setuju. Oke. Jis, ada yang mau disampaikan terakhir? Terakhir, Apa? Apa tuh? terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga udah undang. Ya, aku juga merasa seneng banget udah diundang kayak gini ke sini gitu. Sorry juga nih kalau misalkan semua masih apa adanya. Nggak apa-apa. Ya, karena emang semua tuh dimulai dari hal kecil Iya sih, gitu, bener ya. biar nanti bisa gede gede ya. Penting mulai aja dulu. Yang penting mulai aja isi dulu. pembicaraannya Benar. apa? Yang penting mulai dulu karena itu yang aku dapetin sih setiap aku masuk organisasi. Yang penting mulai dulu aja. Mulai dulu aja. Oke, sebelum kita stop, boleh nih. Oke. Mana? Terima kasih. Podcast boleh bicara. Ya, sampai jumpa. Thank you. Thank you.